Presiden FIFA Gianni Infantino meminta publik untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap berbagai kontroversi yang muncul selama FIFA World Cup 2026. Menurutnya, FIFA telah bekerja maksimal untuk memastikan turnamen berjalan lancar meskipun menghadapi sejumlah tantangan di luar kendali organisasi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Infantino di Mexico City di tengah sorotan terhadap berbagai masalah, termasuk larangan masuk bagi wasit asal Somalia dan kendala visa yang dialami sejumlah supporter dari berbagai negara. Ia menegaskan bahwa FIFA terus berupaya mencari solusi terbaik untuk setiap persoalan yang muncul. Infantino juga mengingatkan bahwa FIFA tidak memiliki wewenang untuk mengatur kebijakan pemerintah suatu negara. Karena itu, tidak semua hambatan yang terjadi dapat diselesaikan langsung oleh Federasi Sepak Bola Dunia tersebut. Pelatih Fabio Cannavaro memberikan klarifikasi terkait viralnya pemeriksaan keamanan yang dijalani timnas Uzbekistan sebelum laga uji coba melawan Belanda di New York. Dalam video yang beredar di media sosial, para pemain dan staf terlihat menjalani pemeriksaan ketat, termasuk pengecekan barang bawaan menggunakan anjing pelacak. Insiden tersebut memicu berbagai spekulasi dan kritik karena dianggap sebagai perlakuan yang berlebihan terhadap skuad Uzbekistan. Namun, Cannavaro menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan prosedur keamanan standar yang biasa diterapkan kepada tim nasional yang sedang menjalani agenda internasional. Menurutnya, tidak ada perlakuan tidak hormat maupun tindakan yang merendahkan timnya selama proses berlangsung. Ia menyebut timnas Belanda juga menjalani prosedur keamanan yang sama, baik di hotel maupun di stadion. Kericuhan yang terjadi menjelang laga Derby della Mole antara Juventus dan Torino pada akhir musim Serie A 2025-2026 berujung pada hukuman tegas bagi kedua kelompok supporter. Otoritas sepak bola Italia menjatuhkan sanksi larangan menghadiri laga tandang selama 10 pekan pertama musim 2026-2027 bagi pendukung kedua klub. Keputusan tersebut diambil setelah bentrokan yang terjadi sebelum derby terakhir musim lalu, menimbulkan gangguan keamanan dan berdampak pada penyelenggaraan pertandingan. Insiden itu mendapat perhatian serius dari pihak berwenang yang ingin mencegah terulangnya kejadian serupa pada musim mendatang. Dengan adanya larangan tersebut, Juventus dan Torino dipastikan harus menjalani sejumlah pertandingan tandang tanpa dukungan langsung dari para supporternya. Aston Villa mulai menyiapkan rencana darurat jika Emiliano Martinez benar-benar hengkang pada bursa transfer musim panas. Kiper timnas Argentina itu dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Juventus, meski hingga kini kedua klub masih bernegosiasi terkait nilai transfer. Situasi tersebut membuat Villa harus segera mencari sosok pengganti yang sepadan. Salah satu nama yang masuk dalam radar Aston Villa adalah Zion Suzuki. Penjaga gawang berusia 23 tahun yang saat ini membela Parma itu tampil impresif dalam beberapa musim terakhir dan dianggap memiliki potensi besar untuk berkembang. Meski demikian, masa depan Martinez masih belum sepenuhnya diputuskan. Aston Villa tetap berharap bisa mempertahankan salah satu pemain paling berpengaruh mereka, tetapi ketertarikan Juventus membuat klub harus bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tottenham Hotspur dikabarkan tengah menyiapkan langkah besar untuk memperkuat lini pertahanan mereka dengan membidik Gleison Bremer dari Juventus. Menurut laporan Tuttosport, Spurs siap mengajukan tawaran senilai 50 juta pound sterling untuk mendatangkan bek berusia 28 tahun tersebut pada bursa transfer musim panas. Bahkan nama Guglielmo Vicario disebut bisa dimasukkan dalam kesepakatan guna mempermudah negosiasi dengan klub asal Turin itu. Kebutuhan Tottenham akan bek tengah baru semakin mendesak karena masa depan Christian Romero masih belum jelas. Romero terus dikaitkan dengan kepindahan ke Atletico Madrid dan Real Madrid. Sementara sang pemain beberapa kali mengungkapkan ketertarikannya bermain di La Liga, sehingga rumor kepergiannya terus menguat. Arthur Atta semakin dekat dengan peluang bergabung ke Newcastle United pada bursa transfer musim panas. Menurut laporan Messaggero Veneto, Newcastle kini berada di posisi terdepan untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 23 tahun tersebut. Meski mendapat persaingan dari Galatasaray dan beberapa klub dari Spanyol serta Jerman, tim asuhan Eddie Howe diyakini memiliki peluang terbesar. Atta disebut diproyeksikan sebagai opsi penting di lini tengah, terutama jika terjadi perubahan dalam skuad Newcastle musim depan. Sementara itu, Udinese dikabarkan memasang harga sekitar 40 juta euro untuk memulai negosiasi.
Angka tersebut masih dianggap dapat dinegosiasikan, dan Newcastle dinilai memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi tuntutan klub Italia tersebut. Rafael Leao dikabarkan mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan AC Milan pada bursa transfer musim panas. Situasi tersebut langsung menarik perhatian sejumlah klub Eropa, termasuk raksasa Turki Galatasaray, yang siap menjadikan Leao sebagai rekrutan bintang mereka musim depan. Menurut laporan jurnalis transfer Miko Shira, Galatasaray berencana membuka negosiasi dengan AC Milan pekan depan. Klub asal Istanbul itu bahkan telah menyiapkan kontrak hingga 2030 dengan gaji mencapai 10 juta euro per musim untuk meyakinkan pemain timnas Portugal tersebut agar pindah ke Turki. Meski demikian, prioritas utama Leao disebut masih berada di Premier League. Pemain berusia 27 tahun itu dikabarkan menunggu tawaran dari klub-klub Inggris sebelum mengambil keputusan mengenai masa depannya. Matheus Fernandes dikabarkan menjadi salah satu nama yang dibahas dalam pertemuan antara petinggi Real Madrid dan Jose Mourinho terkait rencana tim untuk musim depan. Dalam pembahasan tersebut, Fernandes masuk dalam daftar kandidat yang dipertimbangkan untuk memperkuat lini tengah Los Blancos. Mourinho disebut sangat mengagumi kualitas gelandang berusia 21 tahun itu dan mendukung kemungkinan perekrutannya. Meski demikian, Real Madrid masih memiliki beberapa target lain untuk posisi yang sama, sehingga belum ada negosiasi atau langkah konkret yang dilakukan hingga saat ini. Selain itu, memboyong Fernandes dipastikan tidak akan mudah, karena klubnya saat ini, West Ham United, dikabarkan mematok harga sekitar 90 juta euro untuk sang pemain. Dusan Vlahovic dikabarkan telah ditawarkan kepada sejumlah raksasa Spanyol setelah dipastikan akan berpisah dengan Juventus. Keputusan tersebut muncul di tengah masa sulit yang dialami Juventus. Klub asal Turin itu gagal mengamankan tiket Liga Champions musim 2026-2027. Kondisi tersebut memaksa manajemen melakukan perombakan besar-besaran, termasuk melepas beberapa pemain dengan gaji tinggi, salah satunya Vlahovic. Menurut laporan jurnalis Matteo Moretto, Vlahovic telah ditawarkan kepada Real Madrid, Atletico Madrid, dan Barcelona. Namun, ketiga klub tersebut disebut memberikan respons yang sama, yakni enggan memenuhi tuntutan gaji sang striker. Meski Vlahovic dikabarkan bersedia menerima pemotongan gaji dari kontraknya saat ini yang bernilai 12 juta euro per musim, nominal tersebut masih dianggap terlalu tinggi oleh para peminatnya. Juventus dikabarkan tengah menyusun rencana untuk memperkuat lini belakang mereka menjelang musim 2026-2027. Salah satu nama yang masuk radar Bianconeri adalah John Stones. Bek berusia 32 tahun tersebut baru saja mengakhiri kebersamaannya dengan Manchester City dan berstatus bebas transfer. Pengalaman, kualitas, serta mental juaranya dinilai dapat memberikan tambahan penting bagi pertahanan Juventus. Meski demikian, riwayat cedera Stones menjadi perhatian utama manajemen klub. Pada musim terakhirnya di Liga Inggris, ia hanya mampu tampil 9 kali akibat masalah kebugaran yang berulang. Karena itu, Juventus akan mempertimbangkan risiko dan manfaat sebelum mengambil keputusan terkait kemungkinan merekrut mantan bek timnas Inggris tersebut. Manchester United dikabarkan mulai serius mencari penyerang baru untuk memperkuat lini depan mereka musim depan. Nama yang kini masuk radar setan merah adalah Francesco Pio Esposito, striker muda milik Inter Milan yang tampil menjanjikan dalam beberapa musim terakhir. Menurut laporan Team Talk, United bahkan telah mengirim tim pemandu bakat ke Yunani untuk memantau langsung perkembangan sang pemain. Ketertarikan tersebut muncul di tengah ketidakpastian masa depan Joshua Zirkzee di Old Trafford. Situasi tersebut memunculkan spekulasi adanya skenario tukar guling, mengingat Inter Milan juga dikabarkan tertarik dengan profil permainan Zirkzee. Meski demikian, upaya Manchester United dipastikan tidak akan mudah. Inter Milan melihat Pio Esposito sebagai salah satu aset penting untuk masa depan klub dan enggan melepasnya dengan harga murah. Bayern Munich dikabarkan tertarik merekrut Marcus Rashford pada bursa transfer musim panas 2026. Namun, upaya Bayern tidak akan mudah. Gaji Rashford yang mencapai sekitar 300.000 pound sterling per pekan menjadi hambatan utama dalam negosiasi. Selain itu, Bayern disebut hanya bersedia menawarkan sekitar 26 juta pounds. Sementara Manchester United dikabarkan menginginkan nilai transfer yang lebih tinggi, yakni sekitar 34,5 juta pounds. Sebelumnya, Barcelona memiliki kesempatan untuk mempermanenkan Rashford setelah semusim bermain sebagai pemain pinjaman. Akan tetapi, hingga mendekati batas waktu opsi pembelian pada 15 Juni 2026, klub Katalan tersebut belum mengambil keputusan.
Situasi ini membuka peluang bagi Bayern Munich untuk masuk ke dalam perburuan dan mencoba memboyong sang penyerang ke Allianz Arena. Masa depan Bernardo Silva menjadi salah satu topik terpanas di bursa transfer musim panas setelah sang pemain resmi meninggalkan Manchester City dengan status bebas transfer. Sebelumnya, Barcelona dianggap sebagai tujuan paling mungkin bagi gelandang berusia 31 tahun tersebut. Namun, situasi kini berubah drastis. Menurut laporan Fabrizio Romano, Real Madrid telah mengirimkan proposal resmi kepada Bernardo Silva dan saat ini tengah melakukan negosiasi lanjutan untuk mengamankan jasanya. Langkah Los Blancos ini menjadi ancaman serius bagi Barcelona yang selama beberapa bulan terakhir berada di posisi terdepan dalam perburuan tanda tangan pemain timnas Portugal tersebut. Silva sendiri menegaskan bahwa ia belum mengambil keputusan final terkait klub barunya dan akan menentukan masa depannya setelah Piala Dunia berakhir. Paris Saint-Germain dikabarkan mulai menyusun rencana untuk mendatangkan bintang muda Bayern Munich, Michael Olise, pada bursa transfer musim panas 2026. Meski Bayern telah menegaskan bahwa Olise tidak masuk daftar jual, klub asal Prancis itu diyakini masih mencari celah untuk membuka peluang transfer sang pemain. Menurut laporan L'Équipe, Presiden Bayern, Herbert Hainer, disebut telah menutup pintu negosiasi dengan menegaskan bahwa klub akan menolak setiap tawaran yang datang untuk sang pemain. Namun, PSG diyakini belum menyerah dan berharap hubungan baik antara kedua klub dapat membantu membuka peluang negosiasi di masa depan. Arsenal semakin percaya diri dalam upaya mereka merekrut Nico Williams pada bursa transfer musim panas. Setelah berhasil menjuarai Liga Premier musim 2025-2026, The Gunners ingin menambah kekuatan skuad demi bersaing lebih kuat di kompetisi Eropa. Kegagalan di final Liga Champions membuat manajemen dan staf pelatih bertekad meningkatkan kualitas tim untuk musim depan. Pelatih Mikel Arteta menjadikan Nico Williams sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini serang. Pemain sayap milik Athletic Club tersebut dikabarkan tertarik mencoba tantangan baru di Liga Premier. Arsenal pun terus memantau situasinya dan siap bergerak untuk mengamankan tanda tangannya. Williams telah masuk radar Arsenal sejak 2024 dan dianggap sebagai pemain impian Arteta. Meski memiliki klausul pelepasan sekitar 87 juta pound sterling, Arsenal berharap dapat mencapai kesepakatan dengan nilai yang lebih rendah. Chelsea dikabarkan mulai menyusun proyek baru bersama Xabi Alonso untuk musim 2026-2027. Salah satu nama yang masuk dalam radar utama adalah Dani Olmo dari Barcelona. Playmaker berusia 28 tahun itu dianggap cocok dengan gaya permainan yang ingin diterapkan Alonso karena mampu menghubungkan lini tengah dan lini depan sekaligus menambah kreativitas serangan The Blues. Menurut laporan VHS, Chelsea sedang mempertimbangkan tawaran sekitar 70 juta euro untuk memboyong Olmo ke Stamford Bridge. Di sisi lain, Barcelona masih menganggap Olmo sebagai bagian penting tim, meski kondisi keuangan klub terus memunculkan berbagai spekulasi transfer. Chelsea berharap situasi tersebut dapat membuka peluang negosiasi, terutama di tengah ketidakpastian masa depan beberapa pemain mereka, termasuk Enzo Fernandez. Timnas Meksiko sukses meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembuka Grup A FIFA World Cup 2026 di Mexico City Stadium. Bermain di hadapan pendukung sendiri, El-Tri tampil agresif dan mampu mengamankan 3 poin penting. Pertandingan berlangsung panas dan diwarnai 3 kartu merah. Afrika Selatan harus kehilangan Pepe Lositole dan Temba Zwane yang diusir wasit, sehingga mereka terpaksa bermain dengan 9 pemain. Meksiko juga tidak luput dari hukuman kartu merah setelah Cesar Montes diganjar kartu merah pada babak kedua. 2 gol kemenangan Meksiko dicetak oleh Julian Quinones dan Raúl Jiménez. Hasil ini membawa Meksiko ke puncak klasemen sementara Grup A dengan 3 poin, sekaligus membuka peluang besar untuk melaju ke fase gugur. Sementara itu, Afrika Selatan harus puas berada di dasar klasemen.